Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ismi, Davina, Azla, dan Raka ya. Raka pakai apa sih? Di ini dong, di videonya dulu biar kelihatan wajahnya. Nanti kalau udah mulai baru kita ditutup. Oke. Mana Ismi, Azla, Raka? Kita sambil tunggu si Mikael ya. Mikael belum ada nih, Mikael. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Biar berkah, biar mantap semuanya. Berdoa dimulai. Wow. Oke, kita coba hari ini pembahasan terakhir ya, pembahasan terakhir untuk eksponen, karena saya yakin sebentar lagi kalian akan melalui bab ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh di grup ya, jadi bisa langsung dibahas seperti itu. Apa sudah ada yang sudah berubah bab di sekolahnya? Ada nggak? Masih eksponen akar? Masih ya? Masih ya, oke. Kalau gitu kita coba mulai. Nanti kalau yang nggak ngerti langsung ditanya ya. Mudah-mudahan cukup nih, ada 20 soal. Sip, kelihatan huruf-hurufnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatannya, oke, sip. Jadi kalau ada yang belum mengerti sifat-sifatnya, nanti akan diulang sifat-sifatnya. Tapi kalau mengerti, alhamdulillah ya, jadi kita nggak perlu ulang lagi. Hasil nomor 1, hasil dari 64 pangkat min 1/3. Ingat bahwa pangkat min kalau menjadi pangkat positif, maka kita jadikan dibalik ya, jadi 1 per ya. Maka ini akan menjadi 1 per 64 pangkat 1/3. Jadi yang tadinya pangkatnya negatif menjadi pangkat positif, tapi posisinya berubah. Tadi 64/1, sekarang jadi 1 per 64. Ya, pangkat 1/3. Nah, ini sifat yang mengubah pangkat negatif jadi pangkat positif gitu ya. Nah, sekarang mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk lain. Jadi pangkat pecahan itu identik dengan akar-akaran gitu ya. Jadi 1 per akar gitu. Jadi 1/3 ini berarti apa? 64 pangkat 1/3 gitu tulisnya. Ya, pangkat 1/3. Nah, karena 1 tidak perlu ditulis, jadi akar pangkat 3 dari 64. Nah, berarti kita begini aja sebenarnya sudah boleh ya, tapi karena di jawaban tidak ada, maka kita harus menemukan jawaban lain. Ternyata si 64 ini bisa kita pecah nih ya. 64 dibagi 4 itu adalah 4 kali 16 gitu ya. Nah, 16 adalah 4 kali 4. Oh, berarti ada 3 angka kembar nih. Ini akar pangkat 3, berarti bisa keluar 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1/4. Sampai sini. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau ada pertanyaan dilarang malu-malu ya. Harus ditanyakan karena kita mau lanjut. Nomor 2. Bentuk sederhana dari 300. Coba Om mau tanya ke Ismi dulu deh. Ismi, 300 ini kalau kita pecahkan, apa kali apa? Apa dikali apa? Yang salah satu apanya ini adalah bilangan kuadrat. Apa Ismi? Kira-kira apa Ismi? Mana nih Ismi nih? Oke, tetot habis ya. Jadi gini, kalau di dalam bilangan akar itu berbau 0
pisahkan aja nolnya gitu. Kalau nolnya 1 berarti pisahkan 10-nya gitu ya. Kalau 02 berarti pisahkan 100-nya. Jadi ini adalah 100 dikali 3. Ya. Nah, 100 dikali 3 kan artinya apa? Artinya adalah akar 100 dikali akar 3. Akar dari 100 berapa? Akar dari 100 adalah 10. Berarti jawabannya 10 akar 3. Dipahami nggak kira-kira nih? Paham lah ya, masih sederhana ya bentuk akarnya. Oke, selanjutnya. Nomor 3. 2 akar min 2. 2 akar min 2. 2 pangkat min 2. Azla, gimana cara merubah dia menjadi berpangkat positif? Jadi apa, Azla? Jadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, gitu ya. Ya. Ditambah. Davina, 3 pangkat min 3. Jadi apa? 1 per 3 pangkat 3. Oke. Mana lagi tadi? Si Raka mana, Raka? Masih ada nggak, Raka? Raka? Mana Raka? Oh, ada ya. Saya nggak bisa ngeliat soalnya. Raka, 1 pangkat min 4. Jadi apa, Raka? Mana, Raka? 1 per 1 pangkat 4. Oke. Gitu ya. Ya, Ismi lagi. 1 per 2 pangkat 2. Jadi berapa? 2 pangkat 2 ini berapa, Ismi? Ismi? Ismi mana nih Ismi nih? Lagi makan jangan-jangan. Sorry Kak, 4. 4. 2 Jangan pangkat Ismi. Jadi ya. Oke, yang udahlah Ismi, lupakan aja. Enggak tahu saya tapi ya. Ya, Davina, 1 per apa? 3 pangkat 3 berapa? 1 per 27. Cakep. Ingat ya, sudah ditugasin ya. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 harus sudah hafal. 1 pangkat 2 sampai setidaknya 20 pangkat 2 sudah hafal. Azla, 1 pangkat 4 berapa, Azla? 1. 1 gitu ya. Enak banget ya soalnya. Nah, artinya kan 1 per 1 1 ya. Jadi, ini nggak usah kita pikirin nih. Set. Nah, sekarang ini. Raka, ini gimana nih caranya nih? 1 per 4 ditambah 1 per 27. Nggak tahu. Ya, yo. Nggak tahu. Gimana? Ismi, diapain Ismi? Ini 1 per 4 ditambah 1 per 27. Bentar. Ya. Ingat? Penjumlahan pecahan? Lupa ya. Davina? Disamain penyebutnya Kak, jadi 4 dikali 27. Jadi berapa? 108. Oke. Jadi caranya kali silang, kali bawah. Gitu ya. 27 kali 1, 27. 4 kali 1, 4. 4 kali 27, 108. Kayak begitu ya. Jangan nanti apa 4 kali 27 gitu ya. Sip. Nah, 27 tambah 4 itu kan 31. 4 kali 27 kan 108. Ditambah 1. Jadi berapa nih Azla? Azla gimana nih? 31 per 108 ditambah 1 jadi berapa ya? Jadi ya jadi 1 Dek. 31 per 108. Begitu ya. Jadi hati-hati antara
Jadi yang harus saya ingetin antara 2 ditambah misalnya 3/4 dengan 2 dikali 3/4. Coba sekarang Om pengen kalian ngerjakan masing-masing. Ini berapa? Ini berapa? Sok, silakan. Waktunya 1 menit. Yuk, dimulai yuk. Kerjakan di kertas masing-masing. Saya nyalain timernya dulu. Masing-masing ya. Berapa hasil yang atas, berapa hasil yang bawah? Pak, itu yang bawah dikali ya? Ya, yang bawah dikali. Nggak kelihatan ya? Setengah menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Mulai dari Raka. Berapa yang atas, berapa yang bawah, Raka? Yang atas 2,75. 2,75 yang bawah? Belum dihitung. Dan itu pecahannya aja deh. Pecahannya aja. Pecahannya Nggak usah desimal, pecahannya aja. 0,75. 0,75. Azla, atas berapa, bawah berapa? Mana Azla? Ismi berapa atas, berapa bawah? Dan Pina? Atas, bawah? Yang atas 2, 3/4, yang bawah 3/2. Yang bawah 3/2. Azla? Azla sama Ismi belum? Udah beda ya antara Raka dan Davina ya. Ismi? Gimana Tetot, habis. Jadi ingat ya, penjumlahan kalau udah bilangan bulat ditambah pecahan langsung aja ya. Jadi tempelin aja 2, 3/4 gitu. Kalau mau dijadikan pecahan berarti apa? 2 apa? Ditambah apa dikali? Ke bawahnya. Dikali ya. 2 kali 4 ditambah 3. Jadi 11/4. Ya, atau tadi didesimalkan oleh Raka menjadi 2,75 karena 3/4 ini adalah 0,75. Nah, kalau perkalian berarti dia per 1 gitu ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 6/4. Kok nggak nyala? Apa nih? Lah, hilang lagi. Apa tadi? Ini 11/4 ya. Ini atas kali atas, bawah kali bawah. 6/4 atau 3/2. Ini secara langkah ya. Nanti sebenarnya seperti yang tadi Davina lakukan, boleh 4 dan 2 sama-sama dibagi 2. Ini menjadi 2, ini 1 ya. 1 kali 3 per 1 kali 2. Jadi 3/2. Ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Selanjutnya, nomor 4. 1/3
dalam kurung pangkat 3. Ingat, kalau sudah ada di dalam kurung, maka ini kan gini ya, ini gini, dikali 243, dibagi 1/9, gitu. Sorry, ini dia maunya begini ya. 1/9 pangkat 2. Kayak begitu. Nah, 1/3 pangkat 3 dalam kurung yang 1/3 dalam kurung pangkat 3, artinya pangkat 3 ini milik si 1 dan juga milik si 3 di bawah, ya, milik pembilang dan juga milik penjemput. Kenapa ini harus disebutkan? Karena nanti kadang-kadang angkanya bukan 1. Ya, kalau angka 2, 3 gitu kan, maka harus tahu ini akan berefek pada pangkatnya. Jadi Pak. 1/3. Kenapa? Ini screen-nya nggak kelihatan. Screen-nya kelihatan. Oh, nggak kelihatan dah. Iya. Oh, alah, Jan. Udah? Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Untung ngomong ya. Saya ulang deh. Nomor 4 ya. Nomor 4. Dalam kurung 1/3. Dalam kurung 1/3 pangkat 3 dikali 243 dibagi 1/9 pangkat 2 gitu. Nah, ingat kalau di dalam kurung lalu ada pangkat, maka pangkatnya ini milik semua unsur yang ada di dalam kurung. Gitu ya. Jadi 3 ini pangkat 1 ini pangkat 3 dan 3 ini pangkat 3. Seperti itu. 1/3 adalah 1, 3/3 adalah 27 gitu ya. Atau kalau mau di grup boleh. Ini menjadi 3/3. 2/3 kalau kita ubah menjadi 3/3 jadi berapa nih? 3 berapa? Ayo, ingat nggak? 2/3 ini 3 berapa ya? Yuk, silakan. Mulai 3/1 3. 3/2 9. 5. 9, 3/3. Berapa nih? 27. 3/4, 81. 3/5, 243 gitu ya. Maka 2/3 ini kita ubah menjadi 3/5. Nah, sekarang kita punya 1/9 pangkat 2. 9 sendiri adalah ini ya. 9 sendiri, 9-nya itu 3/2. Jadi kalau kita mau ubah menjadi, ini pelan-pelannya dulu ya. 3/2 dipangkatin lagi 2 gitu. Si 9 ini adalah 3/2. Ya. Lalu ini pangkat 2. Oke. Nah, ini tandanya bagi gitu ya. Ingat nggak kalau pecahan dibagi itu gimana? Posisinya dijadikan kali, terus posisinya dibalik ya. Jadi 3/3 dikali 3/5, ini dikali ya. Dikali, jadi pembagian jadi perkalian, ini posisi dibalik. Menjadi 3/4. Paham ya? Coba Azla, ini 4 ini dari mana Azla? Dari pangkat 2 tambah 2. 2. Pangkat 2 tambah ini 2. Ini ya, 2 tambah 2 ya. Ini ya. Iya. Betul? Devina, betul nggak? Itu dari 2 kali 2. Apa? 2 dikali 2. 2 kali 2. Nah, ada 2 mazhab nih. Ada 2 tambah 2, ada 2 kali 2. Ismi, kamu mau milih mazhab mana, Ismi? 2 kali 2 atau 2 tambah 2? Sama aja 4 soalnya. 2 kali 2. 2 kali 2. Raka, pilih mana? 2 tambah 2. 2 tambah 2. Oke, kita kembali ke konsep bahwa A, masih ada nggak di sini? Oke, masih ada nih.
Oh, udah nggak ada ya. Jadi A pangkat M di pangkat N, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hukumnya adalah A pangkat M dikali N. Gitu. Ya, jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, maka menjadi 3 pangkat 2 kali 2. Inilah kenapa tadi Om mesti tanya, karena hasilnya 4 gitu. Takutnya nanti pas belajar lagi dianggap ini hasil tambah padahal kali gitu ya. Sip. Nah, berikutnya udah semua pangkat, maka kita akan mencari ininya ya. Ingat perkalian, jadi atas kali atas kali atas, ini bawah kali bawah kali bawah. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Jadi 3 pangkat 5, 1 nggak peduli, dikali 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3. Nah, yang di atas jadi 3 pangkat berapa nih ya? Yang atas menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 atau 3 pangkat 20? 3 pangkat 20. 3 pangkat 20. Azla, Ismi, 3 pangkat berapa berarti yang atas? Jadi 3 pangkat. Nah, kita kembali ke sifat lagi, yaitu bilangan utama yang sama, ya, bilangan berpangkat, gitu. Ini sifatnya nih. Kalau bilangan utamanya sama-sama A, pangkatnya berbeda ataupun sama lah ya, tapi dia perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Ya, jadi A pangkat M ditambah N. Beda yang di atas ya, yang di atas bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Kalau ini bilangan utamanya sama, ya, lalu terjadi perkalian maka pangkatnya ditambahkan. Ya, ini menjadi 3 pangkat 9. Sip. Maka hasil akhirnya menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. 6. 3 pangkat 6 atau 3 pangkat 3? Tadi dapatnya 3 pangkat 6. Ismi 3 pangkat berapa? 6 mungkin. Siapa tadi? Azra 3 pangkat berapa? 6. Maka 6 aja lah ikutan. mantap. Jadi kembali ke sifat ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat, misalnya pangkat M, dibagi bilangan utama yang sama, berpangkat juga, maka sifatnya menjadi A, pangkatnya dikurangi. Ya, jadi sudah kumpul 3 sifat ya. Kalau pembagian bilangan utama yang sama, maka pangkatnya dikurangi. 9 kurang 3, yaitu 6. Jadi kita sambil mengulang-ulang sifat nih. Ntar Kak, mau DSS. Apa tuh? Mau diapain? Screenshot. Oh, screenshot. Ya, 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 ya. Oke, Oh, udah. ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kita lanjut. Hasil dari 9 kali X. Nah, ini kan tadi udah belajar nih. Ya, beberapa sifat. Coba dikerjain nomor 5. Om kasih waktu 2 menit. Dari sekarang. Nanti Om jawab. Jadi yang penting masing-masing tahu benar apa enggak gitu. Silakan 2 menit dari sekarang.
1 menit udah lewat. Setengah menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi nanti silakan dicek cara kalian ya. Mudah-mudahan caranya sudah cukup efisien. Nah, jadi ada bisa menjawab tapi caranya tidak efisien gitu. Nah, kita belajar bagaimana caranya supaya efisien. Intinya gini, kalau ada di dalam kurung dan pangkatnya itu ganjil, maka positif ganjil maksudnya negatif, maka positifkan semua. Ya, jadi ini menjadi apa? 9. Apalagi yang positif Y. Nggak ada lagi ya. Berarti yang X dan Z-nya di bawah. X pangkat 2, Z pangkat 4. Baru pangkat 2. Ingat aturan tadi bahwa kalau ini perkalian dan pembagian semua dikurung ya, maka pangkat di luar kurung milik semuanya. Ya, milik semuanya. Jadi 9 pangkat 2, ini kalau kita bongkar kurung ya, 9 pangkat 2, Y pangkat 3 pangkat 2, X pangkat 2 pangkat 2, Z pangkat 4 pangkat 2. Ini cara perlahannya. 9 pangkat 2 adalah 81. Y pangkat 3 pangkat 2 berarti kita kalikan ya, karena ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Y pangkat 6. X pangkat 2 pangkat 2 menjadi X pangkat 4. Z pangkat 4 pangkat 2 menjadi Z pangkat 8. Jadi jawabannya mana tuh? Yang C ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Beres ya? Oke, nomor berikutnya. Nomor 6. 32 pangkat 1/5. Kembali ke Ismi. 32 pangkat 1/5. Bentuk lainnya seperti apa, Ismi? Bentuk lain dari 32 pangkat 1/5 apa? Davina? Bentuk lain dari 32 pangkat 1/5. Azla? Raka? Nggak ada yang tahu nih. 2 kali. Hah? 2. Bukan. Pertanyaannya adalah bentuk lain dari 32 pangkat 1/5. Jadi Nggak tahu. jadi bentuk lainnya. Jadi apa? A pangkat M per N gitu. Ini sifatnya ya. Adalah bentuk lainnya A pangkat M akar N gitu. Yang pembilang di sini, pembilang di pangkat menjadi pangkat di dalam, penyebut di pangkat menjadi pangkat di luar. Ya, ini penting untuk diketahui supaya kapan-kapan kalau ketemunya bukan 1/5 tahu jadinya. Maka 32 1/5 menjadi 32
pangkat 1 akar 5 gitu. Karena ini 1, maka tidak perlu ditulis karena 1 ya. Nah, baru 32 ini kita pecah. Pecahnya gimana? 32 kan bisa dibagi 2 ya. 32 adalah 2 kali 16. 16 adalah 2 kali 8. 8 adalah 2 kali 4. 4 adalah 2 kali 2. Oh, ada berapa angka 2 di sini? Ada 5. Ini akar pangkatnya 5, berarti bisa keluar 1. Oh, berarti akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Gitu ya. Jadi harus tahu sebabnya. Nanti kalau keluarnya bukan angka yang gampang seperti ini, jadi bisa dibongkar seperti ini. Paham? Untuk yang nomor 6? Paham nggak? Kalau paham, Om mau cek dulu. Berapa? Bentar ya, Om cek dulu. Akar pangkat dari apa ya? Nanti aja deh. Nomor 7 aja deh. Jadi nomor 7 ini menggunakan konsep yang sama seperti nomor 6 soalnya. Akar pangkat 3 dari 125. Jadi kita ada angka pangkat 3 dari 125, akar pangkat 5 dari 243, akar pangkat 4 dari 16. Kita disuruh menyusun bilangan yang dari terkecil sampai ke besar. Nah, akar pangkat 3 dari 125 berapa ya? Ada yang tahu nggak? Yo. Ini pangkat 3 nih, 125. Nih, 125 kan belakangnya 5 ya. Sudah pasti bisa dibagi 5 apa enggak? Kalau sudah bisa dibagi 5, berarti kita bagi aja 5. 125 adalah 5 kali berapa? 5 kali 25 ya. 5 kali 25. Jadi 125. Nah, 25 adalah 5 kali 5. Berarti 125 dipecah menjadi 5, 5, 5. Oke. Nah, ada 3 angka 5. Akar pangkatnya 3, jadi bisa keluar 1. Jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Atau dibalik, 5 pangkat 3 adalah 125. Sekarang 243. Akar pangkat 5 dari 243. Jadi gimana nih? 243 kalau kita bagi 2 nggak bisa ya, kita bagi 3. 243 adalah 3 dikali 81. 81 adalah 3 kali 27. 27 adalah 3 kali 9. 9 adalah 3 kali 3. Yep. Oh, ada 5 angka 3 nih. Ininya akar pangkat 5, berarti bisa keluar 1. Maka akar pangkat 5 dari 243 adalah 3. Yang terakhir, akar pangkat 4 dari 16. Nah, 16 kita pecah lagi. Ini kan genap ya. 6 belakangnya, maka bisa dibagi 2. 16 adalah 2 kali 8. 8 adalah 2 kali 4. 4 adalah 2 kali 2. Oh, ada 4 angka 2 nih. Ininya 4, berarti bisa keluar menjadi 2. Nah, berarti kita tahu dong, yang paling kecil adalah berarti akar 4 dari 16. Ya, ini. Yang kedua, akar 5 dari 243. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Dipahami? Coba diresapin dulu. Di screen boleh, silakan. Jadi konsep mengubah angka di dalam akar menjadi perkalian ini penting. Ya, sengaja diajarin lama begini supaya nanti kalau ada soal-soal yang lain bisa dijawab. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada?
Dimengerti ya? Ini bingung nih kalau nggak jawab, ngerti apa apa bengong nih? Bener ngerti kan nomor 7 nih, cuy? Halo? Cek, cek. Masuk ya ke bentuk baku. Udah belajar belum di sekolah tentang bentuk baku? Belum. Apa itu bentuk baku? Belum ya? Jadi bentuk baku itu bentuk baku itu bentuk perkali. Jadi angka bulat dijadikan bentuk angka desimal dengan dikalikan 10 pangkat n gitu. Jadi ada bilangan utama desimal, lalu ini adalah angka-angka belakangnya dikalikan 10 pangkat berapa. Gitu ya. Walaupun angkanya angka bulat gitu. Yang kita tahu kan misalnya 32. Ini kan angka bulat ya, bukan angka desimal ya. Tapi bentuk baku tidak boleh bilangan utama ini lebih dari 9. Jadi antara 1 sampai 9 gitu. Maka si 32 kalau kita mau jadikan bentuk baku, dia akan menjadi 3,2. Gitu. Nah, sekarang ini neranginnya agak sulit nih bahasanya nih. 3,2 supaya dia kembali ke sini, komanya ini koma nih, geser ke kanan atau geser ke kiri. Ya. Si 3,2 supaya kembali menjadi 32, si koma ini akan kita geser ke kanan atau geser ke kiri. Ke kanan. Ke kanan ya. Oke. Nah, karena dia akan kita geser ke kanan, maka kita akan kalikan dia dengan 10 pangkat 1. Tapi 1 kembali tidak perlu ditulis. Sip ya? Kayak gitu. Contoh lagi. 213. Gimana bentuk bakunya? Bilangan utama tidak boleh lebih dari 9. Jadi 213 menjadi 2,13. Nah, ini akan kita kalikan dengan 10 pangkat berapa? Gitu. Kembali tugasnya, bentuk 2,13 untuk menjadi seperti ini, komanya geser ke kiri atau ke kanan. Tentunya ke kanan ya. Gesernya berapa kali? 1, 2. Oh, kalau memang gesernya 2 kali, berarti 10-nya pangkat 2. Jadi kita bermain bahasa tugas. Lagi ya, contoh. Ini yang mulai bingung di sini nih. 0,32 misalnya. Kalau kita ingin menjadi bilangan baku, maka angka utama ini bentuknya hampir sama ya. Bentuknya sama ini hampir sama. Tapi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di depan ini, angka utama ini tidak boleh kurang dari 1. Tidak boleh lebih dari 9. Jadi tetap 3,2 kali 10 pangkat berapa gitu. Nah, jadi kita lihat 3,2 supaya kembali ke sini, komanya ini kita geser ke kiri atau ke kanan. Komanya ini kita geser ke kiri atau ke kanan untuk kembali seperti awal 0,32. Kemana? Ke kiri ya. Ke sini nih komanya nih. Maka karena tugasnya ke kiri, jadi pangkatnya ke kirinya 1 kali ya. Ke kiri 1 kali, pangkatnya menjadi -1. Si 10-nya ini. Kak. Yap. Berarti itu komanya sesuai angkat pangkatnya, berarti sesuai komanya ya? Betul. Minggirnya berapa? Berarti pangkatnya berapa? Nah, tinggal dia ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif gitu. Paham? Coba lagi ya.
0,00213. Yuk, bilangan bakunya berapa di sini? Ayo, depannya tidak boleh 0, harus antara 1 sampai 9. Berarti depannya 2,13 kali 10 pangkat berapa? 2,13 supaya ke 0,00213, komanya geser kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Kiri. Ke kirinya berapa kali? Dari sini Ya. berarti ya. 1, 2, 3. Jadi pangkatnya berapa di sini? -3. -3. Paham? Yuk, sekarang kerjain di masing-masing. 2 soal ya, 2 soal di masing-masing kalian. 6, 4, 1, 2. Berapa bilangan bakunya? 0,00343. Berapa bilangan bakunya? Yuk. 1 menit dari sekarang. Dah. Sudah? Sudah. Belum 1 menit? Bentar, sabar. Ini ujian. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Oke. Atas berapa? Raka, yang duluan bersuara. 6,412 kali 10. Dulu, bentar. Mana nih? 6, 412 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. 1. Ya. Kalau yang bawah? 3,43 dikali 10 minus 5. Minus 5. 5. Oke. Ismi, Azla, Davina. Setuju nggak? Aku enggak. Yang mana? Kalau aku yang atas 6,412 6,412 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Yang bawah? Yang bawah 3,43 dikali 10 minus 4. Minus 4. Oke. Azla, Ismi, ikut yang mana? Atau punya jawaban sendiri? Aku sama kayak Davina. Itu siapa tuh? Ismi. Ismi ya? Sama Davina. Azla, sama Iya, yang mana? sama. Aku juga sama kayak Davina. Oke, sip. Kita coba ya. Kita lihat. Jadi bentuk baku depannya harus angka asli ya. Berarti 6. Ini udah benar. Ini udah benar. Berarti ini ya benar. Ini benar. Nah, tinggal komanya ini untuk kembali ke sini, tugasnya ke kanan atau ke kiri. Tentu ke kanan ya. Ke kanannya berapa kali dari sini ya? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. Gitu ya. Sip. Yang kedua, angka utamanya 3. 3,43. Udah benar? Udah benar. Dari 3,43 supaya kembali ke sini, dari sini ya, ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pangkat min 4. Sip. Kembali ke tugas kita, nomor 8. Yuk, silakan dikerjakan.
Berapa jawabannya tuh? Yang mana? Berarti? Yuk, silakan. Bilangan utamanya yang AB atau CD? Yuk, yang CD nggak boleh ya, karena dia menghilangkan angka 0 antara 3 dan 8. Jadi ini sudah pasti salah. Nah, berarti ini tinggal ini ya. 2,308. Tinggal kita kalikan 10 pangkat berapa. Nah, dari 2,308 supaya kembali ke sini, dari sini ya. Dari sini nih. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti dia 2,308 kali 10 pangkat 7. Sampai sini mengerti? Jadi kita pakai bicara tugas ya. Tugasnya bentuk bakunya seperti apa? Tugasnya untuk menjadi angka awal pindah ke kiri atau pindah ke kanan komanya. Lalu pindahnya itu berapa? Jadilah pangkatnya berapa. Oke. Nanti bisa dilakukan di sekolah. Mau di screen nggak? Udah, cukup ya? Lanjut ya. Oke. Rabun nih. Apa nih angkanya nih? Saya ulang ya tulisnya ya. A pangkat min 5 kali B pangkat min 1 kali C pangkat min 4 per dalam kurung A, B, C pangkat min 6. Ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, pastikan pangkat menjadi positif semua. Ingat ya, jadikan pangkat menjadi positif semua. Berarti yang negatif-negatif ya pindah posisi. Kita bikin dulu seperti ini. A pangkat minimal negatif, berarti pindah ke bawah gitu. B pangkat min 1 negatif, pindah ke bawah. C pangkat min 4 negatif, pindah ke bawah. A, B, C pangkat negatif, pindah ke atas. Ya, ini langkah awalnya. Nah, setelah itu, karena sudah pangkat positif, bongkar kurung. Bongkar kurung berarti dia dimiliki oleh masing-masing angka di dalam ya, karena ini sifatnya perkalian. Jadi, A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 6, per A pangkat 5, B pangkat 1, C pangkat 4. Jadi soalnya masih jujur ya, artinya yang atas besar semua, yang bawah kecil semua. Ya, baru seperti kalau sudah berurut seperti ini, maka tinggal dikurangi pangkatnya, karena ini pembagian ya. Dikurangi pangkatnya, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 6 dikurang 5, A pangkat 1. Ya, karena 1 tidak perlu ditulis. Yang B pangkat 6 dikurangi 1, berarti B pangkat 5. Yang C pangkat 6 dikurangi 4, berarti C pangkat 2. Jadi ya. Dimengerti nggak kira-kira? Ngerti? Berarti yang atas dikurang di bawah ya, kayak? Nggak harus. Nggak Oh, nggak harus. harus. Tadi saya bilangnya yang besar kurang yang kecil. Karena nanti kalau ada kejadian seperti ini, A pangkat 4, B pangkat 3, per C pangkat 5, misalnya gitu. Dikali misalnya C pangkat 4 per A pangkat 6, B pangkat 2 gitu ya, misalnya ya. Nah, ini kan perkalian semua nih, ini perkalian, ini perkalian, ini perkalian. Ya, dempetin aja semua dulu. Berarti A pangkat 4 ya. Terus apalagi B ya, berarti B pangkat 2, B pangkat 3, C
C pangkat 4. Di sini A pangkat 6, C pangkat 5. Gitu. Kita lihat di sini. A yang gede kan di bawah ya. Yang kecil di atas, berarti 6 kurang 4. Nah, berarti A pangkat 2, sisanya di bawah, gitu. B sama-sama di atas, berarti 2 tambah 3. B pangkat 5. C-nya 4 di atas, 5 di bawah, berarti 5 kurang 4, tapi ada di bawah. Begitu. Paham? Jadi bukan atas kurang bawah, tapi besar kurang kecil. Paham, Kakak? Paham. Oke, jadi nanti dipelajari lagi di rekaman ya. Kalau belum paham. Di screen silakan, mau saya geser. Ya. Nah, ini juga ada hubungannya. Ini soal seperti nomor 10 ini sering banget keluar ya di ujian-ujian ujian sekolah, ya UN kalau waktu itu. Maksudnya gimana? Jadi ada bilangan akar. Jadi soalnya biar kelihatan ya. Akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurang akar 63. Jadi ini bentuk akar bilangan akar sempurna. Ini bilangan akar campuran, ini bilangan akar sempurna. Nah, operasinya bukan lagi perkalian, tapi penjumlahan dan pengurangan. Nah, artinya kemarin kita sudah bahas ya, bahwa kalau operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika akarnya sama. Jadi ini bilangan utamanya, ini bilangan akarnya. Ini bilangan utamanya, ini akarnya. Ini utamanya, ini akarnya. Ya, kalau nggak ada bilangan utamanya, berarti 1. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan akarnya 175. Akarnya 7. Akarnya 63. Tiga-tiganya berbeda. Masa bisa dioperasikan? Nggak bisa ya. Anggaplah kita nggak tahu nih si jawaban ini. Kan di sekolah kan di kelas suka esai ya. Nah, kalau udah tahu ini enak. Akar 7, maka semua dijadikan akar 7. Nah, kalau nggak tahu gimana? Ya sudah, berarti kita jadikan bilangan akar di dalam ini perkalian antara bilangan kuadrat dengan angka lain. Ya. Nah, lihat aja nih di antara suku-suku ini yang mana yang akarnya bilangan prima. Oh, 7 gitu ya. Ya udah berarti ini pasti kali 7 nih. Berarti berapa kali 7 supaya 175? Yaitu 25 ya. Gitu. Nah, ini 4 akar 7. Ini sudah bahas nih. Nah, ini berapa? Berapa kali 7 supaya 63? Yaitu 9. Sip. Nah, akar dari 25 berapa? Akar dari 25 adalah 5 ya. 5 akar 7. Nah, 7 dalam. Ditambah 4 akar 7. Nah, ini akar dari 9. Akar dari 9 yaitu 3. 3 akar 7. Sudah sama nih akarnya, ekornya. Akar 7, akar 7, akar 7. Maka kita pakai prinsip kedua. Penjumlahan atau pengurangan bilangan akar campuran yang dioperasikan hanya bilangan utamanya saja. Berarti apa? 5 ditambah 4 dikurang 3 gitu. 5 tambah 4 9 dikurang 3 6. Maka jawabannya 6 akar 7. Paham? Coba dilihat. Kalau ada yang nggak paham, bilang. Beres ya? Oke. Sip. Kita geser. Nah, ini bentuk pecahan, tapi ada akarnya. Nah, kita baru mulai konsep baru nih. Sebelum menjawab nomor 11, saya pengen bahas konsepnya dulu. Jadi kita ada pembahasan yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi. Jadi gini,
Kalau kita ingin mengubah akar 3 menjadi 3, caranya diapain? Kayak gitu. Konsep rasionalisasi gitu. Konsep rasionalisasi adalah mengubah bentuk akar menjadi bilangan bulat. Akar 3 supaya menjadi 3, ya kita kali dengan akar 3 gitu. Ya, kita kali dengan akar 3. Kenapa bisa begitu? Karena akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Sip ya. Jadi rasionalisasi kalau di bawahnya ini, di penyebutnya ini adalah bilangan akar begini nih, akar sempurna begini, maka tinggal kita kalikan dengan akar yang sama. Jadi kalau ada penyebut akar 2, untuk menjadi 2, kita kalikan dengan akar 2. Paham ya? Jadi, si 2 tambah akar 8, 2 tambah akar 8 per akar 6, kita kali nih, supaya akar 6-nya hilang menjadi 6 aja, berarti kita kali dengan akar 6, supaya jadi 6. Nah, di matematik, supaya adil, kalau di bawahnya dikalikan dengan akar 6, maka di atasnya juga harus dikalikan dengan 6. Kenapa begitu? Karena kalau akar 6 per akar 6 itu sama dengan 1 gitu. Jadi kalau sama dengan 1, ya hapus, balik lagi ke sini. Jadi ini yang namanya modifikasi bentuk ya, atau rasionalisasi. Nah, kita ulang ya. Jadi ini dikali akar 6, karena di bawah dikali akar 6, di atas juga harus dikali dengan akar 6. Sip? Lanjut yuk. Nah, ini sama nih. Nah, jadi hukum distributif. Jadi A dikali B tambah C, maka dia gini ya, kali pelangi gitu ya. A kali B tambah A kali C. Ini sama juga. Berarti A kali akar 6 kali 2 ditambah akar 6 kali akar 8 gitu. Jadi 2 kali akar 6 menjadi 2 akar 6 ditambah gitu ya. Akar 8 kali akar 6 menjadi akar dari 48. Nah, akar 6 kali akar 6 berarti bulat ya. 6. Oke, lanjut. Akar 48 ini terlalu besar. Akar 48 itu, akar 48 adalah kalau kita ubah menjadi perkalian antara bilangan dengan bilangan kuadrat, menjadi apa kali apa? Yaitu 16 kali 3 ya, atau 3 kali 16. Kalau kan 16 ini ada akarnya. Berapa akar dari 16? 4 ya. 4 akar 3. Nah, jadi akar 48 ini kita ubah menjadi 4 akar 3. Nah, 2 akar 6 ditambah 4 akar 3 per 6. Nah, per 6 ini bisa kita satukan begini, atau bisa kita seperti ini. Nah, gitu. Sip ya, sama aja. Kalau kita satukan boleh. Kita sederhanakan deh. Sederhanakan jadi gimana? 2 dibagi 6, 1/3 ya. 1/3 akar 6. 4 bagi 6 disederhanakan 2/3. 2/3 akar 3. Dah, itu jawabannya. Coba dilihat. Yang nggak ngerti yang mana? Berarti jawabannya yang C ya. Ada yang nggak ngerti? Yang belum jelas? Beres ya? Lanjut. Kalau nggak ngerti langsung tanya, jangan diam aja. Oke, nah ini yang sudah kemarin kita bahas. Jadi konsepnya adalah gini, kalau ada persamaan kiri dan kanan, ya bentuk yang satu bentuk pangkat, yang satu bentuk bilangan bulat, berarti dia pakai konsep yang ini nih. Kalau kita punya A pangkat N, ini sama dengan A pangkat N, karena bilangan utamanya sudah sama, maka yang kita anggap adalah pangkatnya. Berarti ini dengan ini adalah sama, gitu.
Mari saya contohin ya. Misalnya gini, di suatu hari jam 3 sore ya, terlihat saya dengan seorang teman pria. Ya, si Azla melihat saya dengan seorang teman pria. Di saat yang sama, Davina melihat saya dengan Raka. Ya, ini kan saya. Ini kan saya. Ini seorang pria. Ini Raka. Oh, berarti sayanya nggak perlu dianggap. Berarti apa? Kita tahu bahwa pria ini adalah Raka. Gimana ya? Nah, konsep ini yang dipakai di sini. Ini A, ini A, ini pangkat M, ini pangkat N. Nah, ini sama katanya. Oh, berarti M itu sama dengan N gitu. Ya, kita aplikasikan di soalnya. 3 pangkat 9 min 3X sama dengan 27. Nah, 27 ini akan kita ubah menjadi 3 pangkat berapa gitu. 3 pangkat 9 dikurang 3X sama dengan 27, 3 pangkat berapa ya? 27 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 3 ya. Nah, gini ya. Oh, bilangan utamanya udah sama nih. Berarti yang kita perlu anggap ya pangkatnya aja. Berarti 9 dikurang 3X itu pasti sama dengan 3. Gitu. Jadi bukan dicoret ya. Bukan di gini ya. Ini nggak boleh nih. Karena ini bukan pembagian. Jadi kita tidak anggap gitu. Yang kita anggap cuma pangkatnya aja. Nah, ini sudah SPLSP kan. Ya, SPLSP itu materi kelas 7. Bahwa kalau untuk menemukan X-nya, maka yang min 3X-nya kita diemin dulu. Min 3X gitu. 9 kita singkirkan ke sana. Berarti 3 dikurang 9. Karena kan ini plus ya. Plus jadi min ya. Lalu, supaya ketemu X-nya, maka X sama dengan gitu. 3 kurang 9 kan min 6. Nah, min 3-nya nyingkir ya. Karena ini min 3 kali X, maka pas nyingkir jadi pembagian. Ini jadi di bawah. Jadi min 6 dibagi min 3 adalah 2. Sip, kayak begitu. Paham? Paham nggak? Pak, aku mau tanya. Gimana? Misalnya kan ini kan 9 min 3X sama dengan 3. Nah, pas diturunin itu harus 3 minus 9 atau boleh 9 minus 3? Boleh. Jadi gini. Ini kan yang pertama ya. 9 min 3X sama dengan 3. Nah, karena ini min 3, X-nya berbau minus, maka kita positifkan. Jadi min 3X ini kita singkirkan ke sana gitu. Ya, jadi nulisnya tapi di sini. Berarti 3X sama dengan 3-nya geser ke sini. Jadi apa? 9 kurang 3. Berarti 3X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sip ya? Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Lanjut nomor 13. Nah, 13 tipenya sama seperti nomor 12. Ini saya nggak singkirin deh. Coba dikerjakan nomor 13, silakan. Waktunya 2 menit. Ada? Yang ada?
Sudah 1 menit lewat. Setengah menit lagi. Kata kuncinya 81 dijadikan 3 pangkat berapa gitu. 81 dijadikan 3 pangkat berapa? Lima, 4, 3, 2, 1. Ada yang udah ketemu belum? Siapa yang udah ketemu? Ada? Atau kita coba satu-satu deh, ya. Maksudnya satu persatu langkah ya. 3 pangkat min X per 2, plus 2 sama dengan 1/81. Nah, ini kita ubah dulu. 3 pangkat min X plus 2 sama dengan 1/81 ini menjadi 3 pangkat berapa ya? Ayo, ini harus hafal nih. Angka 81 3 pangkat berapa? Karena ini sering banget keluar. 81 3 pangkat berapa yuk? 3 pangkat 4. 4. 34. Ya, 4 ya. Nah, tapi kan ini belum sama ya. Kenapa belum sama? 3 ini bilangan sebagai pembilang. Sedangkan si 3 pangkat 4 ini sebagai penyebut. Jadi harus disamakan posisinya. Jadi 3 pangkat min X plus 2 sama dengan 3 pangkat berapa berarti? Ayo. Konsep yang tadi, kalau pindah posisi atau pindah posisi jadi apa? Jadi minus. Yo. Berlawanan tanda ya. Ini kan 1/3 pangkat 4. Yang ini gitu. Jadi satunya di bawah. Yang min jadi plus, yang min jadi plus, berarti yang plus jadi min. Gitu, karena dia pindah posisi. Sip ya. Jadi dia pindah posisi, maka tanda pangkatnya berubah. Udah, bilangan utamanya sudah sama nih, sama-sama 3 gitu ya. Maka tinggal kita pikirkan pangkatnya. Min X plus 2 sama dengan min 4. Nah, X-nya masih negatif. Berarti X-nya pindah ke sana supaya positif. Min 4-nya pindah ke sini. Gitu ya. Tapi tulisnya tetap di sini. X sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Soalnya begini. Nomor 14. A adalah 2 akar 3 ditambah akar 5. B adalah 3 akar 5 dikurang akar 3. Yang ditanya adalah AB. Oh, ternyata A dikali B gitu. A dikali B. Jadi kita tulis aja ya, A-nya berapa? A-nya adalah 2 akar 3 ditambah akar 5. Dikali dengan B. B-nya 3 akar 5 dikurang akar 3. Nah, berarti ini perkalian pelangi ya. Jadi ini nanti kali ini kali ini lagi, ini kali ini kali ini. Seperti itu. Mulai. 2 akar 3 kali 3 akar 5. Ingat konsepnya perkalian bilangan akar campuran. Kepala kali kepala, ya 2 kali 3, ekor kali ekor, akar 3 kali akar 5 gitu ya. Berarti 6 akar 15. Selanjutnya 2 akar 3 kali min akar 3. Berarti plus kali min ya. Min 2 kali min 1 berarti min 2
akar 3 kali akar 3, berarti akar 9. Akar 9 adalah 3. Gitu. Selanjutnya, akar 5 kali 3 akar 5. Berarti ini 1 akar 5 ya. 1 kali 3, berarti 1. Akar 5 kali akar 5, berarti 5. Selanjutnya, 1 akar 5 dikali min 1 akar 3. 1 kali min 1, berarti min 1. Nggak usah ditulis. Akar 5 kali akar 3, berarti akar 15. Ya tulis juga boleh lah. Nah, selanjutnya, berarti apa? 6 akar 15. Nah, kita satuin ya, dengan ini ya. Min 1 akar 15. Min 2 kali akar 3, min 6. 1 kali 5, 5. Sip. Berarti, apa namanya nih? Ada salah nggak sih? Kayaknya salah ya. Nanti deh, lihat. 6 akar 15 dikurang 1 akar 15 berarti 5 akar 15. Oke. Nah, min 6 tambah 5 berarti 1 ya? Min 1 ya? Nggak ada jawabannya. Ada yang salah nggak? Dulu, 6 akar 15 betul. Min 2 kali 3 betul. Ini. Oh, ini ya. Ini sekarang 1 kali 3 ya. 1 kali 3 berarti 3 di sini. Sorry. Ini 3 nih. Sorry, 1 kali 3. Berarti 3. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 3 kali 5, 15 di sini. Nah, gitu. 15 dikurang 6 berarti plus 9. Nah, ini ya. Mana tuh? Ya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Nanti bisa direview lagi deh. Yang kurang ngerti. Sip ya. Ini waktunya dikit lagi soalnya ini. Lanjut. Soal berikutnya adalah akar 3 per akar 2 min akar 5. Nah, tadi kan kita sudah belajar rasionalisasi ya. Rasionalisasinya tuh cuman misalnya 2 per akar 6 gitu ya. Ini kan cuma 1, jadi caranya kali akar 6 per akar 6 gitu ya. Jadi 2 kali akar 6 yaitu 2 akar 6, akar 6 kali akar 6 yaitu 6. Nah, sampai sini sudah benar sebenarnya ya. Tapi kita perlu sederhanakan. Jadi set 3 ya. Jadi hasil akhirnya akar 6 per 3. Ini kayak gini sebenarnya. Sip ya. Nah, lagi contohnya. 2 per 3 akar 2 misalnya gitu. Nah, ini kan harusnya dikalikan dengan penyebut ya. Penyebut dan penyebut, tapi nggak perlu 3-nya. Karena tujuan kita adalah merasionalisasi bilangan akarnya, yaitu akar 2-nya. Jadi cukup akar 2 per akar 2 gitu. Nggak usah 3 gitu ya. Karena ini sama aja nih. Jadi nanti makin memperbesar perhitungan aja. Jadi yang penting akar 2-nya. Oke. 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2. Nah, 3 kali, ini akar 2 kali akar 2 jadi 2 ya. 3 kali 1, 3. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 3 kali 2, 6. Hasil akhirnya sepertiga akar 2 ya. 2 per 6 ini kan sepertiga. Nah, ini kalau yang akarnya bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, penjumlahan atau pengurangan, maka rasionalisasi beda lagi. Rasionalisasi menjadi bilangan ini nih yang penyebutnya ditulis sama dengan yang bawah. Jadi akar 2 dengan akar 5. Dan di bawah juga gitu. Akar 2 dengan akar 5. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau ini minus, maka ini plus, ini plus. Kalau ini plus, maka ini minus gitu. Dilawan aja. Sip ya. Nah, selanjutnya baru kita kalikan pelangi.
akar 3 kali akar 2 yaitu akar 6. Akar 3 kali akar 5 berarti akar 15. Gitu. Nah, selanjutnya ini punya trik khusus nih ya. Jadi kalau ada di kelas 8 harusnya kalian sudah pernah mengalami ini nih, yaitu tentang faktorisasi. Ingat nggak? Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, faktorisasinya menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Ya, jadi dua bilangan yang ditambahkan dan dua bilangan itu juga dikurangkan, lalu dikalikan ini, maka disingkatnya atau penulisan cepatnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, atau dibalik, A kuadrat min B kuadrat akan bisa ditulis menjadi A plus B kali A min B. Nah, ini sama kayak gini. Ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya, A min B dikali A plus B. Maka menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti apa? Per A kuadrat, yaitu akar 2 kuadrat, yaitu 2. Min B kuadrat, akar 5 kuadrat, berarti 5. Nah, maka menjadi akar 6 plus akar 15 per 2 kurang 5 min 3. Nah, sampai di sini benar. Tapi ternyata di jawaban nggak ada. Nah, karena di jawaban nggak ada, berarti bukan nggak ada, tapi diubah bentuk jawaban. Nah, berarti ini menjadi min 1/3 dikali akar 6 plus akar 15. Begitu. Jadi jawabannya yang C. Sip? Ya, nanti ini kadang kalau kalian belum ketemu di sekolah, pelajarannya ini agak membingungkan. Ya, tapi nanti begitu ada recordnya, coba dipelajari lagi. Ya. Mau di screen boleh, silakan. Ya? Oke. Nah, nomor 16 soalnya variasi, tapi sebenarnya sama dengan nomor 15. Ya, jadi P dikali dikali 3 mana sih? 3 akar 2 dikurang akar 6. Ini sama dengan 12. Gitu ya. Nah, yang tanya P. Berarti supaya P sendiri, ya supaya P sendiri, ini sekelompok ini yang di dalam kurung kita pindah ke sana kan. Karena ini perkalian jadi pembagian. Berarti 12 dibagi 3 akar 2 min akar 6. Nah, caranya sama seperti tadi. Yuk, dikalinya apa? Di atasnya. Ingat, ditulis aja angkanya sama. Kalau 3 akar 2 dan akar 6, di sini berarti 3 akar 2 dan akar 6. Di sini juga sama, 3 akar 2 dan akar 6. Karena ini minus, maka ini plus, ini plus. Gitu. Yo, kita kali silang ya, kita kali pelangi ya, 12 kali 3 akar 2, jadi 36 akar 2, 12 kali akar 6, 12 akar 6. Dibagi, nah ini kita lihat nih, jadi kan sama bentuk kayak gini ya, A kuadrat min B kuadrat, berarti 3 akar 2 dikuadratkan. Ya, kita cari di sini, 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat dengan akar 2 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. Akar 2 kuadrat kan 2. 9 kali 2 berarti 18 gitu ya. Nah, gitu. Lalu dikurang akar 6 kuadrat. Kan A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti akar 6 kuadrat. Berarti di sini 6. Oke. Maka menjadi apa?
36 akar 2 ditambah 12 akar 6 per 18 kurang 6, 12. Disederhanain ya. 36 dibagi 12, 3. 3 akar 2. 12 bagi 12, 1. Plus akar 6. Begitu. Ya. Jawabannya mana tuh? Yang nomor C. Gitu ya. Mau screen? Boleh, silakan. Ini ngerti nggak nih? Udah dikerjain terus. Ada nggak yang mau tanyain coba? Silakan. Ini takutnya diterus-terusin aja nggak paham lagi. Azila, Davina, Ismi, Raka, ada nggak yang nggak dimengerti? Ditanya dulu ya, silakan. Atau Om tes dulu deh, takutnya apa namanya? Tes ya. Coba dikerjain. Waktunya 2 menit aja deh. Misalnya gini, 3 per akar 5 min akar 2 atau plus deh, plus akar 2. Yuk, gimana nih rasionalisasinya? Mulai dari sekarang ya. Dikali berapa per berapa gitu. Sama dengan apa? Mulai dari sekarang. Silakan. Ingat tulis angkanya, cuman berbeda tandanya ya. Tulis angka yang penyebut di atas dan di bawah, bedakan tandanya. 1 menit lewat. Setengah menit lagi. Belum? 5, 4, 3, 2, 1. Tab. Ada yang sudah selesai? Ada? Kakak, Ismi, Azla, Davina? Yuk, sekarang yang ditanyain adalah si Davina. Davina, ini atasnya berapa? Atas dan bawahnya berapa, Davina? Yang atasnya akar 5 dikurang akar 2. Akar 5 dikurang akar 2. Yang bawah akar 5 kurang akar 2 juga. Akar 5 dikurang? Akar 2.
akar 2. Oke, sip. Selanjutnya, Azla. Diapain? Azla? Mana si Azla? Azla. Itu yang atas juga Pasti gimana? dikali akar 5. Ya, berapa? Berapa 3 kali akar 5? 3 kali akar 3 akar 5 gitu ya. 5. Iya. Nah, 3 kali min akar 2 3 akar 2. min 3 akar 2. Gitu ya. Bawahnya gimana? Ismi? Bawahnya gimana Ismi? Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat gitu. Yang akar 5 kuadrat berapa Mi? Mi? Mana Ismi? Raka, mana Raka? Akar 5 kuadrat berapa Raka? Ayo, akar 5 kali akar 5. Tulis saja angkanya ya. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Gitu. Terus dikurang. Nah, 5 kurang 2 kan 3 ya. Iya, ya. Jadi 3 akar 5 min 3 akar 2 dibagi 3. Itu 3 bagi 3, 1. 3 akar 5 ya. 3 bagi 3, 1. Nah, gitu. Jadi hasil akhirnya akar 5 min akar 2. Nah, ini bukan jawaban yang 17 ya. Ini soal untuk melatih kalian lagi gitu ya. Takutnya ini nggak paham. Sip, tapi sepertinya waktunya sudah habis. Nanti sisanya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita close? Nggak ada? Oke. Sip. Kalau nggak ada, nanti seperti biasa akan di-share recordnya. Sampai ketemu di next jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.